إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwata rasyadakumullah, kembali kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Secara zahir mudah-mudahan batinnya pun juga sehat walafiat sebagaimana yang tadi oleh kultum pertama jelaskan, mudah-mudahan semuanya hatinya pasti tidak memiliki masalah-masalah. Itulah yang kita harapkan, sehingga di sini kita bisa bekerja dengan tenang, demikian pula bisa beribadah dengan baik. Insyaallah pada hari ini kita akan teruskan kajian kita tentang babus sholat. Mudah-mudahan ketika kita mendengar bab sholat ini tidak merasa bosan. Karena anak yakin kita yang umurnya sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ada nggak 50 tahun? 50 tahun, mungkin juga ada yang 55, mungkin juga ada yang 60 tahun. Semuanya sudah melaksanakan perintah sholat tersebut. Jadi mudah-mudahan tidak merasa bosan. Oh, saya ini sudah 50 tahun sholat, kok sekarang baru belajar masalah sholat. Ini namanya sudah sadar luarsa gitu ya. Kan sudah 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, kita sudah setiap hari 5 kali sholat, masa sekarang baca sholat wajib. Mudah-mudahan ya kalian, sholat yang telah kita kerjakan selama ini mudah-mudahan tidak benar. Kalau demikian, maka kalau kita mendapatkan kajian secara sholat, mudah-mudahan semakin mengokohkan pemahaman kita secara sholat. Adapun apabila ada yang sholat dan masih kurang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, mudah-mudahan dengan kajian masalah sholat itu bisa diperbaiki. Kenapa ya kalian? Karena sholat itu perkara yang sangat pokok sekali. Mungkin dalam syariat ini Rasul yang mengatakan contohlah ibadah seperti aku, itu cuma 2. Hadir kan? Sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Tidak sebagaimana syariat ibadah yang lain. Beliau tidak menekankan pada sholat. Ya tentu semuanya dikatakan kepada ibadah. Namun masalah sholat ini memiliki keistimewaan tertentu. Pertama, selain Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, ternyata juga Rasul mengatakan bahwa awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Awal-awal yang akan Allah hisab pada diri seorang hamba di hari kiamat nanti adalah salat. Idza saluhat saluha sa'iru amalihi. Apabila salatnya itu dinilai sempurna, dinilai baik, tepat sebagaimana Rasulullah contohkan, maka dianggap amal yang lainnya pun juga baik, sempurna. Puasa kita, zakat kita, haji kita sudah dianggap sempurna. Namun apabila sholat kita itu dianggap belum lurus, belum sempurna, maka terpaksa amal yang lain pun akan dicek oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita sholat dengan tepat. Karena kalau kita amati
baik dalam diri kita sendiri maupun sebelah kita. Kenapa sih orang itu sholat kok belum membuahkan manfaat daripada sholat itu sendiri? Padahal sudah sama-sama kita ketahui bahwa sholat itu apabila ditegakkan, maka dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Sementara di kampung kita, tetangga kita, masjid banyak berdiri. Bahkan terkadang pengurus masjid itu sendiri, yang notabene pengurus kan berarti jelas setiap hari masjid. Namun ternyata sholat yang selama itu dia kerjakan belum mampu merubah perilakunya untuk menjadi perilaku yang baik. Padahal karena si Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah pribadi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau begitu berarti ada yang salah atau tidak beres dalam sholatnya. Tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dimudahkan, dibimbing agar kita bisa sholat sebagaimana yang Rasulullah contohkan, sehingga sholat itu bisa mempengaruhi, merubah sifat akhlak kita dari yang sifat buruk menjadi sifat yang sangat puji. Itulah yang kita harapkan. Dengan demikian maka pelajaran masalah sholat tidak boleh kita sepelekan. Tidak boleh kita sepelekan. Sesuatu yang sangat asal. Jadi seakan-akan kalau lewat kalian, kalau kita bisa melaksanakan amal sholat ini dengan sempurna, dengan baik, Masya Allah. Seakan-akan amal yang lain sudah dijamin baik. Bukan kemudian sholatnya bagus, terus tidak baca Al-Quran, tidak ini, tidak itu. Itu tidak mungkin. Karena min muqtadaya sholat, tuntunan sholat itu banyak. Makanya di zaman Khalifah Abu Bakar, ketika Rasul meninggal, kemudian beliau menjadi Khalifah, sebagian sahabat, orang-orang, maaf ya, sebagian orang pada saat itu kemudian tidak mau mengeluarkan zakat. Apa kata Abu Bakar? Akan aku perangi. Maka umat protes, kan mereka kita sholat. Kan tidak boleh kita memerangi orang yang sholat. Apa kata Abu Bakar? Zakat merupakan tuntutan dari sholat. Kalau orang itu sholat dengan benar, kalau orang bersolat dengan benar, sebagaimana Rasul contohkan, maka dia akan melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Lah begitu. Jadi kalau orang bersolat dengan benar, maka hal-hal yang lain itu akan tertambah. Nah ini nampaknya logik kita ini ya, kita semuanya ya, nggak usah nunjuk orang, tapi kita. Dan sholatnya masih kayak kinjeng, atau kinjeng nggak? Tahu nggak kinjeng kalau orang Jawa ini? Sapung. Itu apa? Capung. Sapung. Capung ya, semacam itu lah. Jadi coba kita muhasabah dari kita masing-masing. Dan terutama kalau sholat sendirian. Kalau sama imam di masjid biasanya normal lah gitu ya. Tidak mungkin dia neko-neko. Minimal dia ngelamun lah kalau sama imam. Tapi kalau sendirian, apalagi sebelumnya sudah ada telepon dari majikan, ya sudah, kan? Tambah ngebut itu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu itu sudah berapa rakaat. Apalagi bacaannya. Wajar ya. Untuk itu pelan-pelan marilah kita belajar bersama-sama. Ana bukan menuduh antum tidak bisa sholat, tetapi kita bersama-sama untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas sholat kita. Ana yakin semuanya ini sudah bisa sholat. Ana yakin seperti itu ya. Tapi permasalahannya adalah sudahkah sesuai dengan, kita nggak usah bahas masalah sunnah atau tidak sunnah ya. Yang tepat bagaimana kita sholat sebagaimana yang Rasul contohkan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Tidak usah dulu kan ini sunnah, dulu kan ini tidak usah. Tapi bagaimana kita berusaha yang amal ini betul-betul tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hebat kalian, kebetulan kalau kita lihat dalam hadis ini tidak runtun ya. Jadi memang hadis ini atau buku ini cenderung bahas masalah hadisnya, hadis yang berhubungan, bukan sekedar tentang tata cara sholat. Ya kadang-kadang disebutkan secara global, secara terperinci, loncat-loncat gitu ya. Maka nanti ini panitia pengurus sudah menyediakan sajadah atau siapa yang siap untuk mempraktekannya begitu. Ada yang siap? Ada. Baik. Kita baca dulu hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu sifatis shalah. Bab tentang sifat atau kaifiyah tata cara sholat. An-Nabi Hurairah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala," Nabi bersabda, "Idza qumta ila shalah fa'asbighil wudu'a." Kemarin sudah kita jelaskan maksud dari kata idza qumta ila shalah faghsil wujuhakum. Itu maksudnya adalah meskipun terus kata fi'il madhi, gimana sih? Apabila kamu telah, tapi kan nggak nyambung. Maksudnya ini adalah idza aradta, jika engkau telah mengendaki untuk melaksanakan sholat, gitu ya. Jadi ini fi'il madhi maksudnya adalah idza aradta, jika engkau telah menginginkan, telah mengendaki untuk menunaikan sholat, pertama maka fa'asbighil wudu'a, sempurnakanlah wudu. Artinya apa? Termasuk syarat diantaranya adalah at-thaharah yang sudah kita bahas awal-awal, yaitu asbirul wudu. Ini lebih cenderung menyempurnakan. Kalau sekarang cuma at-thaharah, di mana kalau beranda orang tidak sempurna, karena ada yang membasuh tangannya, siku-sikunya masih kering, atau sebaliknya basuh kaki, mata kakinya masih kering. Nah kalau asbir itu sempurna. Maka fa'asbirul wudu, sempurnakanlah wudu kalian. Kemudian astaqbil al-qiblah, setelah wudu selesai, kemudian menghadap ke kiblat. Termasuk menghadap ke kiblat ini adalah syarat dari salat. Masih ingat apa syaratnya itu? Menghadap kiblat, niat, masuk waktu apa lagi? Sitrul aurah dan seterusnya. Baik. Di sini cuma dibahas dua. Syaratnya itu thaharah dengan menghadap ke kiblat. Kemudian setelah itu tsumma iqra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Ini enggak dibahas tentang takbirnya ya. Jadi langsung setelah itu bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ini enggak dijelaskan apa-apa juga. Karena kita bahas berikutnya apa. Yang penting itu hadis itu selesai. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Apa yang kalian hafal? Apakah surat ini, surat itu? Tsumma kemudian rukuklah hatta tatma'inna rafi'an. Rukuk sehingga betul-betul rukuknya itu sempurna. Sempurna itu artinya apa? Diriwayatkan Rasulullah ketika rukuk itu apabila disiram air di atas punggungnya itu, maka air itu tidak tumpah. Ini pertanda apa? Pertanda ya, bagaimana lehernya lantai, tidak ada tempat untuk turun dari itu. Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkitlah sehingga betul-betul i'tidal. Termasuk rukun, sujud rukun termasuk juga i'tidal juga rukun. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sehingga betul-betul mutmain. Diam itu namanya mutmain ya. Di awal kan sudah kita gambarkan ya, bagaimana ginjal atau kecapung tadi ya. Dia mungkin juga belum sempat hidungnya menempel tempat sujud, langsung dia sudah bangun. Sementara saya mengatakan usjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian tsummarfa hatta tatma'inna jalisan, bangun duduk baina ini hatta tatma'inna jalisan. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian tsumma fa'al dzalika fi shalatika kullaha. Seakan-akan gampang ya.
Mereka ada masalah sholat. Jadi tawarah, iblaq, kemudian baca yang mudah bagimu dari Al-Quran, rukuk, kemudian bangkit, kemudian sujud, itminan, kemudian duduk lagi, duduk, selesai. Enggak disebutkan di sini ada salam atau apa. Setelah itu kata Rasulullah, kerjakanlah seperti itu pada setiap sholatmu selesai.